Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, kita orang beriman Katolik mempunyai beberapa pokok iman yang patut kita pegang teguh dan kita wartakan untuk keselamatan dunia. Ada 3 keistimewaan yang kita miliki. Nah, yang pertama, misteri inkarnasi. Allah Putra menjelma menjadi manusia. Yang kedua, kita mempunyai satu Allah, 3 pribadi, Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan yang ketiga, kita diajar oleh Sang Guru kebenaran untuk mencintai dengan segenap hati, termasuk mencintai musuh-musuh. Jadi di dalam diri kita sebagai pengikut Kristus tidak pernah boleh ada kebencian, balas dendam, permusuhan, fitnah, semua yang bertentangan dengan ajaran Yesus itu melawan perintah kasih. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, hari ini kita khusus merayakan misteri Allah Tritunggal Maha Kudus. Allah kita itu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah kita itu bukan 3. Pribadinya 3. Allah itu 1. Namanya Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan bacaan suci hari ini memberikan kita gambaran tentang siapakah Bapa. Saya merinci pada warta malaikat kepada Bunda Maria. Pada waktu Bunda Maria bingung, ragu, tidak mengerti bagaimana saya bisa mengandung seorang anak sementara saya tidak bersuami. Kadang-kadang kita mengerti istri dan suami menurut keinginan daging. Injil itu mewartakan kepada kita sesuatu yang terkait dengan warta surgawi. Malaikat meyakinkan Bunda Maria dengan mengatakan, Roh Kudus akan turun atasmu. Itu 1, warta tentang Roh Kudus datang dari utusan Allah, yaitu malaikat. Yang kedua, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Yang kedua, kuasa Allah Bapa yang Maha Tinggi. Yang ketiga, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus yang Maha Tinggi dari Allah. Warta malaikat. Dan bacaan pertama hari ini sekurang-kurangnya memberikan kita gambaran abstrak siapakah Putra. Di dalam kitab suci, Sang Putra disebut sebagai kebijaksanaan Allah.
Maka kita sebagai orang beriman diminta untuk bijaksana. Karena apa? Tuhan kita yang menjelma menjadi manusia, dia adalah kebijaksanaan Allah. Dia adalah cerminan dari Allah yang tak terlihat. Dia adalah penampakan dari Dia yang tidak nampak. Dan bacaan pertama hari ini dari kitab Amsal mengatakan Dia adalah model seluruh ciptaan. Model. Sebelum segala sesuatu Dia sudah ada. Maka pada waktu orang-orang Yahudi tidak percaya karena Yesus mengatakan Abraham itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Bapakku. Lalu orang-orang Yahudi bertanya, apakah engkau lebih berumur dari bapak kami Abraham? Tuhan Yesus bilang apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham aku telah ada. Bapak Ibu sekalian, terjemahan bahasa Indonesia itu miskin. Karena untuk kita biasanya kalau telah berarti masa lampau. Terjemahan yang sekurang-kurangnya lebih tepat, sesungguhnya sebelum Abraham aku sudah selalu ada. Mau menunjukkan Dia adalah yang maha kekal. Karena itu Injil Yohanes mengatakan Dia dari mulanya adalah Allah. Sebelum gunung-gunung, sebelum lautan, sebelum langit dan bumi, Dia sudah ada. Sebagai apa yang dinamakan model. Sehingga Bapak dan Ibu ada banyak gambaran tentang Tuhan Yesus. Ada yang berjenggot, ada yang rambutnya gondrong, ada yang naik motor, ada yang main musik, dan orang-orang muda juga kecantol dengan itu. Termasuk kami para imam. Ada yang jenggotnya, saya bilang kenapa jenggotnya? Bilang ini untuk meneladani Yesus. Dia bilang, saya tanya, apakah engkau sudah lihat Yesus? Bilang gambarnya begitu. Jadi engkau adalah gambar dari Yesus. Model. Kita diminta bukan untuk meneladani Dia secara jasmani, meneladani Dia sebagai kebijaksanaan, sebagai sabda Allah yang hidup. Dia yang mengatakan di dalam Injil, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, karena Dia Allah, maka Dia tidak mati dalam kealahannya. Ada orang yang bilang Allah bisa mati, Allah bisa mati di atas salib. Dalam Yesus itu ada dua kodrat, satu pribadi, dua kodrat, kodrat Allah, kodrat manusia. Yang mati di atas salib itu adalah manusianya Yesus Kristus. Punya tubuh, kadang-kadang makan bersama para murid, minum anggur bersama para murid, dalam pesta misalnya di Kana pasti ikut serta, duduk bersama-sama. Kalau orang setempat menari bisa juga dia menari. Itu kemanusiaannya.
Dia hadir menjadi manusia, tinggal di tengah kita. Tapi kealahannya sungguh tak tersentuh dan kealahannya tersembunyi dalam kemanusiaan. Itu yang menjadi harapan yang dikatakan dalam bacaan kedua tadi, supaya kita belajar untuk bertekun. Karena apa? Yesus Kristus dalam kemanusiaannya mengajar kita untuk bertekun. Nanti kalau kita bertekun, kita tahan uji. Setiap hari kita harus membiarkan diri kita ditempa. Seperti tukang besi itu biasa panaskan besi. Tukang emas memanaskan semua bentuk itu supaya bisa dibentuk. Ibu-ibu mau dapatkan kopi yang baik harus masak air. Masak air perlu waktu, perlu menanti. Itulah yang dikatakan dalam bacaan kedua. Kalau kita bertekun, kita tahan uji, teruji. Akhirnya kalau kita tahan uji, kita menang bersama Tuhan. Dan hari ini saya persis memberikan judul di sana. Dalam misteri Allah Tritunggal Maha Kudus, yang diambil dari bagian surat kepada jemaat di Roma, Santo Paulus mengatakan, dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan itu dimatangkan melalui apa? Ketekunan, tahan uji, sampai kita sungguh-sungguh hidup di dalam Allah. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, dalam Injil Tuhan Yesus persis mewartakan kepada kita pribadi yang misterius, Roh Kudus. Minggu lalu bersama dengan para suster SSBS dan banyak sekali kongregasi yang berkelindung di bawah Roh Kudus, seluruh gereja dipenuhi oleh Roh Tuhan. Yang tadi dikatakan, Dia akan mengingatkan kamu. Kalau Roh Kudus tidak membantu kita, pikiran kita terlalu pendek, salahnya lebih banyak. Biar S-nya itu ada S3, ada yang tambah S4, ada yang S-nya itu belakang, muka, depan. Bodohnya tetap. Karena apa? Kita terikat dengan kemanusiaan. Roh Kuduslah yang dijanjikan keluar dari Bapa, diutus Yesus untuk mengingatkan kita. Yang pertama akan dosa. Mengapa kita berdosa? Terang telah ada di dunia, tapi kita lebih menyukai kegelapan. Jelas, tiap hari di sini bawa orang nikah, datang sloyornya panjang dari belakang sana sampai sini. Tapi yang upacara itu sudah dimulai dengan panggil seluruh rame laut, lakaan, mutis, semua berkumpul di sini. Yang kita bangga-banggakan itu gunung dari Tuhan.
Yang kita menyembah berhala itu ciptaan dari Tuhan, bukanlah Tuhan. Maka kita diingatkan akan dosa karena kebenaran Allah, yaitu cahaya dunia telah ada, tapi kita tetap menyukai kegelapan. Menyembah berhala sampai mengutamakan roh nenek moyang di atas Allah itu adalah menyembah berhala. Itu melawan Tuhan. Kedua, mengingatkan kita akan kebenaran. Kebenaran karena Yesus telah hadir dan Dia adalah kebenaran. Kalau Roh Kudus tidak meneguhkan kita, kita malah Dia yang membantu kita supaya kita bisa berdoa dengan cara yang benar, supaya kita bisa mengaku dan menyapa Allah sebagai Ya Bapa, Ya Aba. Roh Kudus, mau berdoa saja minta kepada Roh Kudus. Dan yang ketiga, Roh Kudus mengingatkan kita akan penghakiman. Penghakiman karena apa? Yesus penentu keselamatan sudah hadir. Siapa yang memihak Dia akan bertentangan dengan yang melawan Dia. Tadi dalam bacaan banyak perumpamaan Dia katakan, mulai sekarang akan ada pertentangan di dalam rumah tangga. Ibu mertua melawan menantu, bapak mertua melawan menantu, ibu melawan anak, anak laki-laki melawan bapak. Karena apa? Kristus menentukan, dan siapa yang terdiri di luar Yesus adalah musuh keselamatan. Saudara-saudara sekalian terkasih, apa pentingnya Allah Tritunggal Maha Kudus untuk kita? Bapa itu pencipta dunia, Yesus pencipta dunia, Roh Kudus peneguh dunia. Mereka bekerja untuk seluruh proyek yang sangat agung dan mulia tanpa pernah ada pertentangan. Tidak ada konflik, tidak ada konflik kepentingan, tidak ada pertentangan, tidak ada perkelahian, tidak ada salah mengerti, tidak ada salah paham. Bahkan mereka tidak begini, kita yang urus gaji sangat kecil saja berkelahi setiap saat. Ini Tritunggal Allah yang Maha Kudus menjadi patokan untuk kita. Kalau Dia urus yang Maha Agung itu tanpa pertentangan, kita mengurus yang kecil-kecil tidak boleh ada pertentangan. Dan disitulah harapan kita untuk memperbaiki dunia. Dunia tanpa konflik, dunia tanpa perang, dunia tanpa permusuhan, dunia tanpa pembunuhan, saling memfitnah dan karena apa? Tritunggal yang Maha Kudus selalu hidup dalam keselarasan dan kedamaian. Yang kedua, mengikuti Tuhan Yesus, kita perlu membangun kebijaksanaan dalam kehidupan kita. Apa artinya bijaksana? Bijaksana, dasar kita ada di surga, pijakan kita ada di bumi. Dalam istilah yang sederhana, bijaksana berarti tahu diri. Tahu diri di hadapan Tuhan, tahu diri di hadapan dunia ini.
tahu diri di hadapan sesama. Siapakah saya di hadapan Tuhan, di hadapan dunia, di hadapan sesama. Yang kedua, tidak melakukan kebodohan di dunia. Ada banyak kebodohan yang kita lakukan. Tindakan berdosa itu adalah kebodohan di hadapan Allah. Kekacauan di hadapan Allah. Maka dia kebijaksanaan itu orang hidup selaras Allah, selaras kodrat. Kalau kita manusia, hidup kita manusia. Yang ketiga, saudara-saudari, Roh Kudus itu selalu hadir meneguhkan kita. Kalau kita salah, minta supaya Roh Kudus menerangi dan membawa pulang. Dengan demikian, di dalam pengharapan yang dikatakan Santo Paulus, pengharapan tidak mengecewakan. Kita menantikan apa yang di dalam kitab Wahyu dikatakan. Kita menantikan langit dan bumi yang baru, yang dikuasai oleh misteri Allah yang menyelamatkan, Bapa, Putra, Roh Kudus. Di dalam Allah Tritunggal yang Maha Kudus, sebagai jaminan pengharapan kita, kita mengharapkan dunia yang lebih baik dan kita mengharapkan keselamatan di akhir kehidupan kita. Amin.